Pemirsa, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia sekaligus Kepala Bappenas bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional meninjau dapur SPPG di Boyolali, Jawa Tengah yang menjadi dapur percontohan nasional. Dapur SPPG milik Lanut Adi Sumarmo dan juga dapur milik pihak swasta tersebut yang telah melayani lebih dari 15.000 porsi makanan ini sudah menerapkan pemanfaatan bahan pangan lokal sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Pekan kedua pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meninjau dapur SPPG di Boyolali, Jawa Tengah pada Rabu siang. Salah satu dapur yang dikunjungi adalah dapur SPPG Wong Solo, tepatnya di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, milik Yayasan Bangun Gizi Nusantara. Dalam peninjauan ini, Rahmat Pambudi menyebut bahwa dapur SPPG swasta sudah menerapkan persyaratan yang diminta oleh Badan Gizi Nasional, mulai dari higienitas, infrastruktur dapur, SOP, hingga bahan-bahan yang dipakai dalam menu program Makan Bergizi Gratis. Selain meninjau dapur SPPG Yayasan Bangun Gizi Nusantara, Menteri Rahmat Pambudi juga meninjau dapur SPPG di dalam Lanut Adi Sumarmo, Boyolali. Dapur SPPG ini setiap harinya membuat sekitar 3.000-an porsi makanan yang diperuntukkan bagi 15 sekolah di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Boyolali dan juga Kabupaten Karanganyar yang berada di sekitar pangkalan Angkatan Udara tersebut. Rahmat menekankan soal bahan makanan yang dipakai harus sesuai dengan nilai-nilai gizi yang telah ditetapkan, seperti pemenuhan karbohidrat, protein, serta lemak sehat. Pihaknya mendorong agar memakan bahan pangan lokal unggulan dari setiap daerah yang akan menimbulkan efek diversifikasi pangan. Ada susu Pak, seperti apa itu Pak? Nah tadi kan sudah dijelaskan, susu diganti oleh telur. Jadi susu kan juga ada kebutuhan lokal. Nah kalau nanti di daerahnya memang ada produksi susu sapi atau susu kambing, tentu akan ada menu susu. Nanti Pak Hendra Yuda akan menyampaikan, pasti di bawah pengawasan beliau. Tadi sudah dijelaskan, yang penting kecukupan gizinya. Dan yang penting lagi pemanfaatan atau mendayagunakan potensi lokal. Badan Gizi Nasional menargetkan pada awal bulan Januari hingga April 2025 akan melayani 3 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Angka ini masih jauh dari target utama yakni 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut bahwa saat ini sudah ada 1.937 SPPG yang akan meningkat secara bertahap, yakni menjadi 5.000 SPPG hingga pada akhir Desember 2025 mendatang, yang tersebar di 31 provinsi dengan alokasi anggaran 71 triliun rupiah. Ini target utamanya kan sebetulnya ke 82,9 juta penerima manfaat, tapi untuk 2025 ini karena budget kami baru 71 triliun, jadi untuk Januari sampai April itu kami akan melayani 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu. Ya, kalau 3 juta berarti kan baru. Pengelola dapur SPPG Wong Solo milik Yayasan Bangun Gizi Nusantara, yakni Puspo Wardoyo menjelaskan bahwa setiap hari 2 dapur SPPG yang dikelolanya melayani 12.000 porsi makanan yang diperuntukkan bagi penerima mulai dari sekolah tingkat TK hingga SMA yang ada di wilayah Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Yayasan ini menjadi mitra BGN yang dilaksanakan pemerintah pusat karena membawa misi sosial mulai dari pemanfaatan bahan lokal yang melimpah di sekitar dapur SPPG hingga pemberdayaan tenaga kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Kalau tantangan bahan baku ini semua hampir ini dari masyarakat ke masyarakat juga. Jadi ini semua pekerja dari masyarakat semua, supplier semua dari masyarakat semua, dari sekitar semua. Jadi memang bagus untuk pemerataan ya, tenaga kerja juga dan juga untuk
Pihak dapur SPPG di Boyolali ini juga telah menambah armada mobil pengantar makanan agar proses pendistribusian paket makan siang ke sekolah sasaran dapat tepat waktu. Taufik Irvani, Semarang TV.